Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Hadirin jamaah rahimakumullah, wabil khusus kepada para pengurus Dewan Kemakmuran Masjid Nurul Iman yang saya hormati, dan juga guru kita Al-Mukarram Ustaz Jailani Salim MA, alhamdulillah sudah hadir di hadapan kita dan telah mengimami sholat maghrib berjamaah. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan pada malam hari ini tentunya mendapatkan keberkahan dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dilanjutkan dengan taklim malam Kamis yang insya Allah di bawah panduan beliau yang akan menyampaikan ilmu agama kepada kita semuanya sebagai bekal untuk kita di dalam menjalani kewajiban-kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam sama kita sampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan juga orang-orang yang istiqomah di dalam melaksanakan apa yang disunahkan dan syariatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah rahimakumullah, tentunya seperti biasa setiap malam Kamis kita melaksanakan majlis ta'lim sampai dengan waktu Isya. Insya Allah ini rutin dilaksanakan oleh DKM Masjid Nurul Iman, membekali para jamaahnya untuk selalu mengisi keilmuan dalam rangka tadi melaksanakan kewajiban kepada Allah dan Rasulnya. Insya Allah berkah di dunia dan di akhirat, amin ya rabbal alamin. Mari sama-sama kita dengarkan apa yang disampaikan oleh guru kita. Terlebih dahulu kita baca Ummul Quran suratul Fatihah. Mudah-mudahan kajian-kajian kita pada malam hari ini mendapatkan hasil yang terbaik, ilmu yang bermanfaat. Al-Hadi Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Pada guru kita Al-Mukarram Ustaz Jailani Salim, falyatafaddal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad bin Mustafa Rasulullah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa liman dhala fi bid'a ajma'in wa ja'a al-mu'allif hadal kitab Syekh Abu Bakar al-Ma'ruf Syekh Bakar al-Makki Syekh Zainuddin ibn Alm al-Bar Ajal masyayikhina kal-Hasan kal-Hasan Sayyidina Amsyir kal-Haji Bakar Sofyan kal-Haji Anna Allah taghasham bir-rahmah al-bakira wa adalan barakatihi wa anwarihim wa nafa'a fi ulumihim fid dini wa dini wa alaihi rajal muslimin al-muslimat والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات كل شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا
من أمرنا رشدا واجعل معونتك الحسنى لنا مددا أنت العليم وقد وجهت يا أملي إلى رجائك وجها سائلا ويدا لرجائي ثواب أنت تعلمه فاجعل ثوابي دوام ستر لي أبدا Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wal hikmatu, hikmah fi anna Allah, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala ja'ala iftitahal basmalati, menjadikan Allah pembuka lafaz basmalah bil ba'i, dengan huruf ba, bismillah pakai huruf ba, duna weriha, tidak selain ba, minal hurufi, dari beberapa huruf hijaiyah, wa asqatal alifa, dan menggugurkan huruf alif min ismin, dari lafaz ismin, bismillah, bismi mestinya ada alifnya diilangin, jadi bismi alifnya diilangin, ba sin mim, ya bismillah. Wa asqatal alifa, dan menggugurkan huruf alif min ismin, dari lafaz ismin, wa ajala makaniha, dan Allah jadikan fi makaniha, di tempatnya alif, al-ba'a, huruf ba, alifnya diganti ba, jadi bismillah. Tadinya kalau nggak ada ba, ismullah, nggak ada ba, ismullah. Li'annaha, karena sesungguhnya huruf ba harfun syafawiyun, huruf yang berupa syafawi. Syafawi itu bibir. Tangfatihu bihi asyafa, tangfatihu bihi, yang menjadi terbuka bihi dengan huruf ba, asyafatu bibir, mala tangfatihu bi ghairihi, ma perkara la tangfatihu yang tidak bisa terbuka bi ghairihi, dengan selain ba. Walidzalika, oleh karena itu, karena la tangfatihu bi ghairihi, kana awalu infitahi fami dzurratil insaniyah fi ahdi alastu bi rabbikum bil ba, adalah awal daripada terbukanya mulut yang lembut daripada manusia ini, mulut yang lembut daripada manusia, fi ahdi alastu, fi ahdi alastu, dalam perjanjian, alastu bi rabbikum, apakah aku ini Tuhanmu, bil ba'i, dengan ba, fi jawabi bala, dengan menjawab bala. Wa innaha maksuratun abadan, wa innaha, dan sesungguhnya huruf ba maksuratun abada, dibaca kasroh selamanya. Falamma kanat fihal kasratu,
Falamma kanat, maka ketika ada fiha di dalam al-kasratu kasrah wal inkisaru fi surah, maka menjadi inkisar, menjadi kasrah fi surati, di dalam bentuknya. Salah satu penjelasan lafaz bismillah, huruf ismun Allah ganti alifnya dengan ba, karena sesuatu yang bisa membuka mulut itu ba, bismillah, dengan bibir, ba, bu, bibir. Kalau selain huruf ba, misalnya huruf apa? Huruf ka, bukan pakai b, ka udah mangap duluan, ka gitu kan. Apa lagi? Huruf kha, ya mau kha udah melongo dulu, nggak pakai buka lagi. Itulah kenapa dalam ayat alastu birabbikum, kita menjawab dalam janin kita dengan jawaban bala. Mulut yang lemesnya manusia di dalam rahim itu maksudnya mulut yang lemes tuh mulutnya si jabang bayi. Jabang bayi ketika di rahim kita ini mulutnya lemes, Pak. Sampai ke anak-anak masih lemes tuh mulut. Udah bapak-bapak di baru kaku. Kayak Pak Edwin mulutnya udah kaku, udah nggak bisa lemes lagi. Paling ngomong lemes kalau sama janda, lemes. Kalau sama bininya, waduh jangan tanya dah, habis. Balas. Jadi semua orang tuh ketika dimasukkan ruh dalam rahim itu diambil perjanjian, Pak. Semua manusia. Kata Allah kalau dalam bahasa kitanya, lu ngakuin gua Tuhan nggak? Ini Tuhan bukan nih. Kata si jabang bayi itu menjawab, iya, engkau Tuhan kami. Menjawab, iya. Semuanya menjawab iya, Pak. Semuanya menjawab iya. Bala qalu syahidna alastu birabbikum, bala, ayat Quran. Semua menjawab iya, mengakui Tuhan Allah, Pak. Kafir juga termasuk, Nasrani, Yahudi termasuk. Ketika di dalam rahimnya, ketika ditanya sama Tuhan, sama Allah, saya Tuhanmu bukan? Iya, engkau Tuhanku, gitu. Mana kita lupa ya? Karena apa? Karena alamnya alam rahim masalahnya. Coba kalau alam dunia mah ingat, di alam rahim nggak ada yang ingat, satu pun tidak ada yang ingat ketika Allah menanyakan kepada janin, kepada ruh tentang Tuhan. Karena alamnya berbeda, kehidupannya berbeda dengan alam dunia. Itu ketika janin itu ditiupkan ruh oleh Allah ke dalam jasadnya. Kapan? Ketika usia 4 bulan. 4 bulan. Maka ada tradisi dalam ahli sunnah wal jamaah itu, Pak, ketika hamil 4 bulan selamatin janinnya. Ini yang masih muda-muda nih, yang Ustaz Nurdin yang masih punya anak. Nah itu nanti kalau istrinya hamil 4 bulan, kalau bisa diselamatin, maksudnya syukuran. Karena ketika itu Allah takdirkan tuh tentang rezeki, tentang amal, tentang jodoh termasuk.
tentang takdir baik dan buruknya. Tulis di Lauh Mahfuz. Ketika kita berusia 4 bulan, itu namanya takdir Allah. Jadi kalau bicara keimanan takdir, Pak, ya wis, kita ini tinggal menjalankan hidup gitu loh. Karena ketika 4 bulan kita sudah ditentukan nasibnya. Kamu nanti jadi presiden, kamu nanti jadi DKM. Itu sudah ada tulisannya, Pak Kano. Sudah ditulis. Gak usah ribut. Karena apa? Manusia itu kayak apa? Kayak wayang. Dalangnya Allah. Kata dalang maju, perang. Kata Allah kalau dalang masuk kotak tuh wayang. Diem mati di kotak. Seperti itulah keimanan dengan takdir. Jadi manusia hanya usaha saja, kewajiban usaha, berikhtiar, kepastiannya Allah. Nanti jadi menteri, nanti jadi dewan, nanti sudah ditakdirkan. Kalau ingat itu, Pak, udah nggak ada yang pusing hidup. Udah takdir Allah, udah jalanin aja. Kita mah dikasih musibah sabar, dikasih nikmat syukur. Itu orang awam. Tapi naik kelas, Pak Edwin, kalau mau naik kelas dikasih musibah syukur, itu udah naik kelas. Kalau kelasnya umum ya biasa, musibah sabar. Itu umum. Naik kelas musibah syukur, alhamdulillah. Edwin motornya hilang, alhamdulillah. Itu udah naik kelas tuh kalau udah bisa begitu. Susah Ustaz, iya kan saya susah. Susah. Kok alhamdulillah? Ya kan itu punya siapa? Motor punya siapa, Pak? Motor punya siapa? Nah, ini masalahnya kita mengakui, ya berat. Masalahnya kita mengakui kata Allah lah, kan punya gua, lu cuma gua titipin, diakuin. Allah marah nggak, Pak? Marah. Pak Edwin nitip motor ke Pak Mustoleh, titip ya. Begitu diambil sama Pak Edwin, Pak Mustoleh marah, nggak terima. Marah nggak, Pak Edwin? Kurang ajar lu, gue titipin, gak boleh diambil. Nah, gitu. Logikanya begitu. Kenapa marah? Karena Pak Mustoleh ngerasa itu motornya, bukan motor titipan, motor gua ini. Ya kan gitu. Tapi kalau kita bisa berpegang kepada keyakinan bahwa apa yang kita miliki ini hakikatnya milik Allah, ya akan bisa menerima dengan sabar, dengan bersyukur bahkan. Nah, inilah perlunya kenapa kita harus punya keilmuan, pengetahuan tentang bagaimana bersikap ketika kita hidup. Kalau nggak ada ilmunya ya ngikutin keadaan, Pak. Ngikutin keadaan. Kita jangan ngikutin keadaan, tapi keadaan harus ngikutin kita. Jangan ngikutin keadaan, tapi keadaan harus ikut sama kita. Anak meninggal kan sedih. Anak meninggal kan sedih. Sedihnya boleh, nggak apa-apa, sedih. Tapi jangan lama-lama, sebentar aja. Kesananya ini milik Allah. Ya. Pak Edwin istrinya meninggal, sedih nggak, Pak? Nggak sedih. Nggak apa-apa, istri meninggal sedih. Jangan menunjukkan banget gitu.
jangan menampakkan keganasannya. Istri meninggal sedih lah. Udah sesaat aja, 1 jam aja, 2 jam lah, maksimal 3 jam. Udah kesananya jangan sedih. Ini punya Allah, diambil sama. Sebab gue mau nyari lagi. Allahu Akbar. Nah kalau kita, makanya Pak begini, kalau kita punya keberhasilan harus ingat Pak, bahwa keberhasilan yang kita miliki hakikatnya adalah campur tangan Allah. Kita berhasil punya rumah, ini Allah yang tentuin. Kita berhasil punya mobil, Allah yang tentuin. Usaha kita nggak ada apa-apanya, hanya wasilah aja kita mau usaha. Hakikatnya Allah takdirkan kita punya. Seperti itu. Harus seperti itu Pak. Kebanyakan orang ketika memiliki harta benda atau sesuatu apapun, rasanya, hatinya bahwa itu hasil usahanya, dia, jerih payahnya dia, bukan takdir Allah. Itu kebanyakan orang begitu Pak. Oh, itu kan jerih payah gua selama ini, banting tulang, nggak ada apa-apanya Pak. Kalau Allah nggak takdirkan nggak dapat, nggak bisa. Kita memang berusaha sekuat tenaga, Allah tentuin jadi, gitu loh. Kalau kita usaha sekuat tenaga, Allah nggak tentuin, nggak jadi, nggak bisa dapat, nggak bisa dimiliki, gitu. Maka harus kurang beriman, harus punya keyakinan apa yang kita usahakan adalah ditakdirkan oleh Allah, ditentukan oleh Allah. Kita manusia hanya sebatas usaha. Kalau tidak ditakdirkan, tidak. Itu kunci agar kita senantiasa bersyukur kepada Allah. Punya kontrakan 30, enak nggak Pak Edwin? Punya kontrakan 30 enak kan? Nah kalau kita punya kontrakan 30, kira-kira Pak Edwin sebulan kan 1 juta tuh kontrakannya. 30 berarti sebulan berapa? 30 juta kan? Berapa nyumbang Masjid Nurul Iman Pak Edwin? Semuanya? Oh, yang 60 pintu. Iya betul. Mudah-mudahan sama malaikat ya. Benar. Itu jiwa-jiwa malaikat. Saya ketemu orang beberapa kali. Belum lama ini ada orang, saya nggak pernah bisa seperti dia. Walaupun saya punya ilmunya ada, tahu. Mungkin dia nggak tahu ilmunya, bukan ustaz, bukan kiai, orang biasa kayak kita. Itu kalau dia dapat calon, ada orang yang punya kontrakan di orang kaya, makanya sudah dijual misalnya 10 pintu, terus jual kan dapat komisi itu. Dia dapat komisi 50 juta, dapat komisi 50 juta, 50-50-nya dikasih pesantren, jangan ngambil sepeser pun. Oh my God. Kalau orang yang bukan jiwa malaikat, nggak bakalan. Gua ngambil buat motor aja lah 10 juta, gitu. Yang 40 itu pun udah bagus. Ini kan 50-50-nya belum. Dan bukan sekali, ternyata bukan sekali. Setiap dia dapat, kebetulan dia pelari Pak. Lagi olahraga lagi, event nasional maupun internasional. Itu kalau juara kan bisa dia tuh. Kadang-kadang juara 3 dapat 30 juta, juara 5 dapat 20 juta, juara 10 masih dapat duit Pak. Juara 10 masih dapat duit 10 juta. Itu hadiah duit dikasih semuanya, pesantren hari ini di Bogor. Jadi saya bakal bilang mau duit itu mau gitu. Dia ada kuli-kuli dia belum dia makan keluarga. Waduh, saya ketemu orang ini luar biasa. Ada orang lain. Saya sendiri nggak bisa. Paling buat keluarga saya beli ini beli itu yang beli punya duit 50 juta.
kendaraan gantian Fortuner Xenia jual kan gitu. Nah itu bisa begitu kenapa? Karena ada keyakinan dalam hatinya dia ingin lebih baik yang dia miliki untuk di akhirat, dia untuk memikirkan kehidupan akhirat. Dan dia yakin bahwa apa yang dia miliki atau dia dapat itu hakikatnya dari Allah bukan dari payah. Dia hanya sekedar wasilah saja, tapi hakikatnya Allah yang kasih uang itu. Kalau Allah nggak kasih, jual kontrakan nggak laku. Ya, nggak laku. Yang gede-gede duitnya susah, yang kalau di orang kaya, yang kecil-kecilan nggak cocok. Artinya sebagai pelajaran hidup buat saya, ternyata ada orang-orang yang luar biasa. Yang kedua, saya ketemu Kiai di Sukabumi, Pak. Saya kesana 2 kali di Sukabumi. Itu salah satu hari ngebantu 10 juta buat makan santri, tamu, karyawan. Setiap hari 10 juta, nggak kurang 10 juta. Santri gratis, karyawan yang sudah kerja itu makan 2 kali. Tamu datang juga makan setiap malam. Dan makanannya enak, bukan sembarangan. Makanan enak, jangan basah. Dan tidak satu lauknya banyak, sayuran 3 macam, ikan 3 macam. Bukan asal-asalan nasi makan kayak ngangkat muda, asal-asalan kan? Ya, kan gitu ya, pasti kalau kepengen cakakin ngangkat muda sehari sebelumnya gitu, kalau sayur asam, kan asal itu kan asal, tapi nikmat. 10 juta per hari, kalau 10 juta bisa kayak gitu sebulan 300 juta, bisa beli mobil 1 Innova per bulan-bulan, tapi sudah luar biasa. Nah, kita iri sama orang-orang yang punya hati emas. Kalau begitu berarti kenapa? Ya dia yakin bahwa itu milik Allah, dikembalikan. Kita harus banyak belajar dengan orang-orang seperti itu. Banyak belajar. Kemarin saya ke Banten, ke Pasir Soan. Itu begitu, yang Pasir itu Banten itu yang Pulau Banten, Kuala Banten. Kamu tiap hari dapat duit, dapat amplop lah, ngasih amplop itu. Semua kamu baru undang, kalau saya tidak undang apa, ada cukup-cukup gitu lah. Soan, pulangnya kasih amplop, kasih duit. Itu apakah dia makan duitnya itu setiap hari, seminggu bisa dapat 100 juta. Dia nggak makan spesial itu. Buat pesantren, 20 pesantren, dia nggak makan. Udah nggak bisa makan itu orang kirim pasir. Satu-satunya orang yang saya temui, orang yang terbanyak makan itu dia di dunia ini. Bayangin tiap hari puasa Pak, tiap hari puasa, bukannya bukan kayak kita kalau buka beli nyari tajil, somai, es campur. Kalau dia udah sekarang puasa tiap hari, kalau buka apa? Kasih sekepel, lauknya satu. Satu itu apa? Dia nggak pernah belanja ke warung Padang, yang ada di kebunnya aja. Kalau timunnya timun aja satu. Mau timun mentah, mau timun dibungkus, timun satu. Kalau kacang panjang, ya kacang panjang aja saya nggak boleh kacang panjang. Kalau timun itu namanya 2. Kalau kacang panjang apa timun? Jadi kalau nasinya segini, tahunya satu. Mana kuat kita kayak gitu? Gak bakalan kuat. Tapi konsekuensinya memang begitu Pak. Orang semakin dekat kepada Allah, semakin tidak cinta dunia yang benar. Karena orang itu nggak suka dunia. Beda sama kita. Kita demen banget sama dunia. Dia kadang-kadang jelek.
Suka dunia. Orang yang suka dunia kayak Abang Pasir, itu dunia yang suka sama dia. Dia tuh cinta, tiap hari datang duit sendiri. Dia aja nggak suka, dan dia tidak menikmati. Kita pengen banget. Dunia nggak mau, kok ada. Karena itu, apa namanya, kehidupan dunia ini ya memang kehidupan yang bukan koya-koya menikmati itu. Nanti Pak, jatah orang itu nanti di akhirat, di surganya Allah, kenikmatan yang enak. Di sini mah dosa enak deh. Nanti aja di akhirat, kalau kamu punya ya sekarang, kalau nggak punya saya langsung sampai lagi. Nanti di sana di akhirat, di surga enaknya orang mukmin mah. Di sini malah kadang-kadang aja udah ada mobil, ya kalau mobil beli yang sederhana, jangan yang mahal-mahal, Mercy, apaan 1 miliar Lamborghini itu buat apa? Jangan apaan? Gak bisa buat jamaah beli kalau jalan-jalan. Helm, beli helm. Maka dong kalau beli helm. Jadi kalau jamaah kayak kemana-mana banyak buatnya. Itu helm 10 orang, 12 orang. Jadi mana-mana kan? Lamborghini kan apa nanti di surga. Cuma Lamborghini dalam jodoh. Ya kenapa? Itu orang kaya itu yang ada nanti. Dia kan jangan di dunia. Kata Nabi, dunia sijnul mukmin, penjara buat orang mukmin. Kita di penjara di sini. Kapan saat bagi nanti? Di akhirat bukan di sini. Sini bini satu udah cukup, sabar aja. Jangan pengen nambah takut perang dunia. Kapan Ustaz? Nanti di akhirat kita beda-beda itu Pak. Kamu soleh ya? Ya. Rumah sederhana aja. Taruh matikan, belum soal di akhirat itu Pak. Ini yang ini nanti punya rumah dari emas semuanya di akhirat semuanya. Pak ini mesti gimana sih Pak? Amin. Lamin, lamin. Lamin, Pak Lamin. Nanti ada rumahnya dari emas Pak. Ini surga dari emas berlian banyak. Masya Allah, itu orang beriman begitu Pak. Nanti di surga. Di sini mah biasa. Biasa. Gak usah macam-macam. Kadang-kadang penjara si ilmu Arab, haram. Di surga boleh minum Arab kayak gini. Di surga boleh minum Arab, halal, tidak haram. Dengan merubah asyafatu bibir malatang fatihu bibiri ma perkara latang fatihu yang tidak bisa terbuka bigorihi cipit ya beda lah. Ini mah harap memampukan, Allah ya tidak memampukan, memberi kenikmatan, harapnya memberi kenikmatan. Maksudnya apa? Buat ini nikmat artinya mah minum setengah gelas saja. Merek Imperial itu yang sebuah yang sudah saudara, saya lagi Lamin, cewek di depan Lamin. Dikasih Imperial minum setengah gelas, suruh berangkat ke kebun bayam, habis kebun bayam.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wal khairu wa syarru bi masyiatillah. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita baru saja melaksanakan taklim malam Kamis, yaitu pengajian bersama Ustadz Jailani Salim MA. Alhamdulillah, banyak ilmu yang beliau sampaikan. Oleh karena itu saya mengajak jamaah, mari kita bersama-sama menghadiri kajian-kajian kitab-kitab kuning yang dilaksanakan oleh Masjid Jami Nurul Iman ini setiap malam hari Kamis. Insya Allah penuh hikmah, penuh berkah, dan juga banyak ilmu yang akan kita dapatkan. Oleh karena itu sekali lagi, mari saya ajak bersama-sama untuk mengikuti kajian-kajian keislaman. Insya Allah bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.